Sebelumnya saya berpaham akidah Ibnu Taimiyah dan kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan. Benarkah Asy'ariyah menolak Allah di atas? Karena Asy'ariyah berpahaman Allah itu ada di mana-mana. Mungkin perlu diluruskan juga nih. Dengan dikuatkan dalil Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mi'raj naik ke atas langit, maka inilah dalilnya Allah di atas. Karena jika Allah ada di mana-mana, mi'rajnya bukan ke atas. Mohon penjelasannya, Bu. Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah mengampuninya, beliau tidak mengerti sama sekali apa itu akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Sehingga apapun yang dia tulis tentang Asy'ari dalam bukunya, I'tiqad Ahlus Sunnah, itu tidak satupun yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi, Imam Asy'ari, Imam Ghazali. Nggak ada satupun yang sama. Ya, tentang sifat, tentang tawasul, tentang sifat salbiyah, tentang makna istiwa, itu satupun nggak ada yang sama. Jadi dia punya tasawur yang dia dengar dari guru-gurunya tanpa dia kemudian tabayun sendiri kepada ini. Dan kita sudah buktikan di kitab-kitabnya ya. Dan betul parah, sangat parah sekali. Semoga Allah mengampuninya. Ya, saya nggak merasa lebih benar dari dia, tapi kita punya sanad keilmuan, inilah garansi kita. Bagi Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain sama ya. Allah itu di langit. Kenapa? Nabi mi'raj ke langit. Loh, justru hadis Nabi mi'raj ke langit itu jawaban bahwa Allah tidak di langit. Di langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam. Langit kedua ketemu siapa? Langit ketiga ketemu siapa? Sampai ke langit ketujuh nggak ketemu Allah, ketemunya Nabi Ibrahim. Bukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bertemu Allah di situ. Jadi Allah nggak benar di langit. Terus di aras dulu. Jadi bedakan tempat bertemu Allah dengan Allah bertempat itu beda. Saya bisa bertemu Allah di Ka'bah, bisa bertemu Allah di atas sajadah, bisa bertemu Allah dalam tahajud, bisa bertemu Allah dalam sakit, bisa bertemu Allah dalam dapat rezeki, bisa bertemu Allah dalam kesabaran, bisa bertemu Allah, itu bisa bertemu. Bertemu apa? Sifatnya, asma'nya, kehebatannya. Tapi Allahnya tidak menyebutkan diri. Mana coba dalil yang mengatakan aku bertempat. Jadi kata istawa dalam akidah al-sunnah itu disebut dengan sifat fi'liyah. Istawa itu fi'il. Apa arti fi'il? Perbuatan. Perbuatan Allah. Allah berbuat. Jadi itu bukan sifat zat. Nah, di sinilah kekeliruan dari Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bizatihi. Allah bersemayam dengan zatnya. Dan ini tidak ada di Quran. Coba kalimat bizatihi ada nggak di Quran? 7 kalimat yang menyebutkan istawa, tidak ada satupun kalimat bizatihi. Nah, inilah yang kita sebut bid'atu Ibnu Taimiyah. Ya, kekeliruan, inovasi baru bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Katanya nggak boleh bid'ah dalam fikih, kok dalam akidah buat bid'ah. Maka ini disadari oleh Imam Zahabi dalam kitab Isbatul Ulu li Aliyyil Ghaffar. Beliau kemudian mengatakan, seandainya guruku Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bizatihi, nuzul turun bizatihi, itu pasti sudah dianggap al-sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah itu dihapus aja kalimat bizatihinya, udah sama kayak Imam Asy'ari. Sama pasti sudah. Ya. Karena dia membayangkan Allah itu turun dari aras dengan zatnya gitu. Teman-teman semua, kita ketika menyebut Allah, tangan kita otomatis ke atas, bukan berarti Allah di atas. Itu ekspresi penghormatan. Karena kalau doa begini, tapi kalau berlindung kan begini. Begitu dalam hadis Abu Daud. Berdoa tangan menghadap ke langit, jika berlindung punggungnya ke langit. Nah, jadi Allah memaghfir lana wali Syekh Fauzan wali Syekh Ibn Taimiyah. Saya cuma mengatakan itu ya. Kasihan sekali orang-orang yang meyakini Allah bertempat. Itu mau sampai kapan? Allah nggak pernah ngomong bertempat, kok Allah cuma ngomong istawa. Giliran Allah mengatakan wa huwa ma'akum, ditakwil. Ibnu Taimiyah dalam akidah wasithiyah mentakwil kalimat wa huwa ma'akum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu kan ayatnya banyak juga. Lebih jelas, nggak ada perdebatan makna ma'a. Kalau istawa maknanya ada 15. Ibnu Taimiyah tahu itu dan disebut dalam kitab Darut Ta'arud. Sedangkan ma'a jelas maknanya kebersamaan. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu. Nah, ini takwil. Ya, takwil juga. Maka guru kami Syekh Hasan itu bilang, ya dia menakwil juga kok gitu. Ya. Maka beliau mengatakan kan beliau orang-orang ini seumuran ya. Beda-beda dikit kita.
kata Syekh Hasan itu, sungguh pertanyaan paling aneh dalam tradisi keilmuanku sejak aku kecil adalah ketika orang bertanya apakah Asy'ari, Asy'ariyah, Ahlussunnah atau tidak. Apakah Asy'ari mengingkari Allah istawa? Asy'ari mengingkari Allah bertempat, tapi tidak mengingkari Allah istawa al-'arsy. Ingat, Asy'ari mengingkari Allah berpindah-pindah, tapi Asy'ari tidak mengingkari lafaz nuzul, yanzilu rabbuna. Sebagaimana tidak mengingkari lafaz wa huwa ma'akum. Jadi, Imam Asy'ari dan Asy'ariyah hanya mengingkari penafsiran Mujassimah, penafsiran kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan benda, bukan ayatnya. Ini bedanya dengan Mu'tazilah yang menolak sifat istiwa sebagai sifat Allah dan mengatakan itu wah majazi aja. Ini beda dengan konsep majazinya para Imam Baqillani ya, pengikut-pengikut Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari bilang majazi itu beda makna majazinya dengan kelompok Mu'tazilah ya. Dan saya menghindari kalimat majazi ya. Bagi saya istawa itu hakiki ya, hakiki. Tapi bukan hakiki menurut kita, hakiki menurut Allah. Siapa yang tahu hakiki menurut Allah? Ya. Siapa yang tahu hakiki menurut Allah? Dunia ini aja kita belum kelilingi semua dan kita nggak tahu. Maka sampai sekarang belum ada kata sepakat dunia ini flat atau bulat. Kita nggak tahu. Cuma ada teori yang sudah kita dengar dari kecil. Nah, teman-teman semua, jadi terutama Pak Galih, alhamdulillah selamat ya, sudah mencoba untuk move on dari akidah yang terjebak kepada tajsim, lalu beranjak kepada akidah Ahlussunnah yang lebih tepat. Kita nggak bilang paling benar, tapi insya Allah lebih tepat. Garansinya adalah sanad, silsilah, dan kita sudah buat daurah-daurah ya, akidah Tahawi, daurah akidah Ghazali di Bandung, gitu buat ada daurah akidah Ghazali dengan teman-temannya Pak Dwi, Pak Tatang ya, kelompok ngaji di mana ya. Semoga nanti begitu juga teman-teman yang lain. Nanti kita buat lagi daurah-daurah yang lain. Semoga kondisi ini tambah membaik sehingga kita bisa kembali hidup new normal lagi ya, insya Allah.